Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Keron Ama Petrus, SEMA selaku penguji saya. Yang terhormat, Ibu Titi Kristinawati, SPDI MA selaku pembimbing saya. Yang terhormat, Dr. Hewan Franciscus X, PG Betan selaku mentor saya. Dan yang terkasih teman-teman angkatan 133 terkhususnya kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi rabies di Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Hewan Lucian Maria Azi Owamilo. Saya merupakan salah satu dokter hewan yang bertugas di Kabupaten Nagekeo. Alasan saya mengambil judul tersebut adalah Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Pulau Flores yang mempunyai tingkat kejadian rabies yang tinggi. Dalam hal pencegahannya, Dinas Peternakan melakukan upaya vaksinasi. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, maka banyak sekali masyarakat yang menolak untuk memberikan hewan peliharaan untuk divaksin oleh petugas, dengan alasan bahwa setelah divaksin hewan peliharaan mereka akan mati. Masyarakat tidak berpikir bahwa rabies merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, begitupun sebaliknya, dan memiliki angka kematian mencapai 100%. Kegiatan yang saya lakukan terdiri dari 6 kegiatan. Yang pertama adalah membangun pemahaman dengan atasan atau mentor. Tahapan kegiatan yang saya lakukan yang pertama adalah menyiapkan rancangan aktualisasi, kemudian saya membuat janji bertemu, setelah itu saya berdiskusi bersama mentor. Selanjutnya saya meminta arahan, petunjuk, dan izin untuk melibatkan kolega. Namun karena kegiatan aktualisasi saya berhubungan dengan vaksinasi rabies yang merupakan kegiatan rutin tahunan dari Dinas Peternakan, maka sudah dibuatkan SK tim vaksinator, jadi saya menyesuaikan dengan SK tersebut. Dan karena saya memilih tempat aktualisasi di Kecamatan Nangaroro, maka tim vaksinator yang akan membantu saya adalah tim vaksinator dari Puskeswan Nangaroro. Keterkaitan nilai aneka yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan transparan. Yang kedua nasionalisme, yaitu kerjasama dan musyawarah. Yang ketiga etika publik, yaitu berintegritas dan taat perintah. Yang keempat komitmen mutu, yaitu efisiensi dan efektivitas. Dan yang kelima adalah anti korupsi, yaitu disiplin dan berani. Kegiatan yang kedua adalah pembuatan leaflet. Tahapan kegiatan yang pertama adalah mencari referensi untuk materi leaflet. Kemudian saya membuat draft leaflet. Selanjutnya saya berkonsultasi dan diskusi dengan mentor tentang draft leaflet. Namun, mentor menyarankan untuk menggunakan bahasa awam atau bahasa sehari-hari, sehingga mudah dimengerti oleh pembaca dan masyarakat. Kemudian saya memperbaiki draft leaflet tersebut dan saya mencetak dan memperbanyak. Keterkaitan nilai aneka, yang pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan kejelasan target. Yang kedua nasionalisme, yaitu kerjasama, rela berkorban, musyawarah, dan menghormati keputusan. Yang ketiga etika publik, yaitu berintegritas dan cermat. Yang keempat komitmen mutu, yaitu efisien dan efektivitas. Yang kelima anti korupsi, yaitu mandiri, disiplin, kerja keras, dan berani. Kegiatan yang ketiga adalah sosialisasi dan pembagian leaflet. Tahapan yang pertama adalah konsultasi dan diskusi dengan mentor tentang kegiatan tersebut. Kemudian saya melakukan koordinasi dengan kepala desa dan lurah menggunakan surat. Kemudian saya menyiapkan bahan materi dan informasi dan mempelajari bahan tersebut. Selanjutnya ini adalah cuplikan video tentang sosialisasi dan pembagian leaflet saya. Status sudah kawin belum? Belum. Oh, lagi susahnya katanya. Nggak mas menekannya yang nggak mau sih itu. Oke Bapak Mama, sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai pentingnya vaksinasi dari rabies. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu penyakit rabies. Penyakit rabies ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi ketika kita dengar kalau bilang virus, jadi pasti pikiran kita bahaya nih, terancam seperti kayak virus corona sekarang tuh Bapak Mama. Ya, apa-apa kita mau keluar rumah saja kita takut. Kita mau berhubungan dengan orang juga kita takut. Ini sama halnya dengan virus rabies ini Bapak Mama. Kenapa kita bilang bahaya Bapak Mama? Karena virus rabies ini merupakan virus yang bersifat zoonosis Bapak Mama. Yaitu bisa menyerang dari hewan ke manusia, ataupun dari manusia ke hewan. Dan hewan yang rentan ini Bapak Mama, hewan yang ada di sekitar kita, seperti anjing, kucing, kerang, itu sangat rentan terhadap virus rabies ini Bapak Mama. Kemudian
virus rabies ini Bapak Mama, itu kita hanya bisa lakukan dengan vaksinasi. Karena untuk hewan sendiri tidak ada pengobatan. Sehingga saya mohon sekali Bapak Mama, kalau misalnya teman-teman dari Dinas Peternakan atau kami dari tim vaksinator Kecamatan Nangaroro turun untuk melakukan vaksinasi rabies, saya mohon sekali Bapak Mama untuk luangkan waktu untuk bekerja sama dengan kami untuk memberikan hewan peliharaan anjing, kucing ataupun yang kera supaya kami lakukan vaksinasi. Kemudian apabila Bapak Mama terkena gigitan anjing ataupun kena garukan dari kucing Bapak Mama, langkah awal yang harus Bapak Mama lakukan adalah mencuci tangan dengan deterjen di air mengalir. Terus saya harap sekali jangan pernah gunakan obat tradisional seperti tepung kopi dan lain-lain, karena ada kasus kejadian yang dibawa itu Bapak Mama, ada anak kecil yang meninggal karena dia tidak bawa ke puskesmas untuk mendapatkan VAR. Ya, tidak mendapatkan VAR, maka dia anak kecil tersebut meninggal. Jadi harapan saya apabila terjadi kena gigitan atau kena garukan Bapak Mama, langkah awal yang dilakukan adalah mencucinya dengan air mengalir dengan menggunakan deterjen, kemudian segera mungkin ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin anti rabies atau VAR itu. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan sosialisasi saya di Desa Pagomogo, Desa Ulupulu 1, dan di Kelurahan Nangaroro. Dan ini merupakan lampiran daftar hadir di mana peserta yang mengikuti sosialisasi dan pembagian leaflet berjumlah 86 orang dengan rincian Desa Pagomogo 36 orang, Desa Ulupulu 1 18 orang, dan Kelurahan Nangaroro 32 orang. Keterkaitan nilai aneka yang pertama akuntabilitas yaitu tanggung jawab, kejelasan target dan transparan. Yang kedua nasionalisme yaitu kerjasama, rela berkorban, musyawarah dan menghormati keputusan. Yang ketiga etika publik yaitu berintegritas dan cermat. Yang keempat komitmen mutu yaitu efisiensi dan efektivitas. Dan yang kelima anti korupsi yaitu mandiri, disiplin, kerja keras dan berani. Kegiatan yang keempat adalah melakukan vaksinasi rabies. Baik, sebelum melakukan kegiatan vaksinasi, tahapan kegiatan yang akan saya lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan di sini yang pertama adalah kolar. Kolar ini digunakan untuk sebagai penanda bahwa hewan tersebut sudah kami vaksinasi. Selanjutnya ada spuit. Di sini spuit yang kami gunakan adalah spuit 3 mili. Kemudian ada needle-nya atau jarumnya. Selain itu juga terdapat full box, di mana full box ini yang akan digunakan untuk melindungi vaksin agar menjaga rantai dingin dari vaksin tersebut. Tetapi sebelum kita masukkan vaksin ke dalam full box ini, kita harus masukkan dulu es batu, di mana es batu ini juga yang akan menjaga rantai dingin dari vaksin tersebut. Untuk vaksin sendiri, di Dinas Peternakan Kabupaten Nagiteo kami menggunakan vaksin rabies yang berjenis rabisin. Untuk dosis yang akan kami berikan adalah 1 mili untuk setiap hewan peliharaan. Selanjutnya, saya melakukan koordinasi dengan Lurah Nangaroro, Desa Pagomogo, dan Desa Ulupulu 1. Kemudian saya menjelaskan secara singkat prosedur vaksinasi kepada pemilik hewan peliharaan. Inilah cuplikan video pada saat saya melakukan vaksinasi. Ini adalah cara handling dan restrain yang benar. Pada anjing, tangan kiri berada di bawah leher untuk menjepit kepala dan tangan kanan di bawah perut agar anjing tidak bergerak selama penyuntikan. Dan pada kucing, tangan kita menekan bagian leher atas atau tengkuk dan menempelnya pada dinding atau tembok rumah agar kucing juga tidak bergerak selama penyuntikan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan vaksinasi saya di Desa Pagomogo, Desa Ulupulu 1, dan di Kelurahan Nangaroro. Selanjutnya, ini adalah cuplikan video memakai tanda atau kalung vaksinasi pada hewan.
Setelah memakaikan tanda vaksinasi, saya mendata hewan yang telah divaksinasi pada format vaksinasi. Jumlah ternak yang divaksin berjumlah 642 ekor, dengan rincian di Desa Pagomogo berjumlah 204, di Desa Ulupulu 1 berjumlah 246, dan di Kelurahan Nangaroro berjumlah 192. Hal ini membuktikan bahwa terjadi kenaikan jumlah hewan setelah dilakukan sosialisasi dan pembagian leaflet, di mana untuk data tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 secara berurutan pada Desa Pagomogo berjumlah 89 ekor, 102 ekor, dan 70 ekor, Desa Ulupulu 1 berjumlah 68 ekor, 83 ekor, dan 104 ekor, serta di Kelurahan Nangaroro berjumlah 60 ekor, 76 ekor, dan 90 ekor. Keterkaitan nilai aneka. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan, konsisten, dan partisipasi. Yang kedua, nasionalisme, yaitu kerjasama, rela berkorban, menghormati keputusan, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, etika publik, yaitu berintegritas dan cermat. Yang keempat, komitmen mutu, yaitu efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, anti korupsi, yaitu mandiri, disiplin, kerja keras, dan berani. Selanjutnya, kegiatan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi pos vaksinasi rabies. Tahapan awal adalah membuat jadwal. Jadwal monitoring dilakukan 10 hari setelah dilakukan vaksinasi. Hal ini sesuai dengan SOP vaksinasi, yaitu sistem imun akan terbentuk sempurna pada hari ke-10, sehingga jadwal monitoring untuk Desa Pagomogo pada tanggal 13 Agustus, Ulupulu 1 pada tanggal 14 Agustus, dan Kelurahan Nangaroro pada tanggal 15 Agustus. Selanjutnya saya melakukan observasi pos vaksinasi. Dari hasil observasi, tidak ditemukan ada hewan yang mati setelah divaksin. Keterkaitan nilai aneka. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, jujur, kejelasan target, dan transparan. Yang kedua, nasionalisme, yaitu kerjasama dan rela berkorban. Yang ketiga, etika publik, yaitu berintegritas dan cermat. Yang keempat, komitmen mutu, yaitu efisiensi dan efektivitas. Dan yang kelima, anti korupsi, yaitu mandiri, disiplin, kerja keras, dan berani. Dan kegiatan yang terakhir atau kegiatan yang keenam yaitu penyusunan laporan aktualisasi. Tahapan awal yang saya lakukan adalah merumuskan kegiatan. Pada tahapan kegiatan ini saya mengumpulkan beberapa berkas dan hasil dokumentasi, kemudian saya melakukan penyusunan laporan dan menyampaikan laporan pada mentor dan coach. Keterkaitan nilai aneka. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, jujur, kejelasan target, dan transparan. Yang kedua, nasionalisme, yaitu kerjasama, musyawarah, dan menghormati keputusan. Yang ketiga, etika publik, yaitu berintegritas dan cermat. Yang keempat, komitmen mutu, yaitu efisiensi dan efektivitas. Dan yang kelima adalah anti korupsi, yaitu mandiri, disiplin, dan kerja keras. Keenam, kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap misi Kabupaten Nagekeo, yaitu mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT melalui 3 program unggulan Dinas Peternakan, yaitu program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan produksi hasil ternak, dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang peternakan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga sebagai bentuk kontribusi nilai-nilai organisasi dari komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin. Sekian dan terima kasih.